Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, seperti biasa di video kali ini saya akan berbagi tentang gagal bayar di aplikasi pinjam duit. Dimana di video kali ini saya akan berbagi pengalaman. Jadi ini suatu informasi buat teman-teman khususnya yang telat bayar di aplikasi pinjam duit. Nah, di video ini saya akan berbagi dua aplikasi sekaligus ya, aplikasi pinjam duit yang tidak dibayar sekitar 6 bulan bahkan sampai 7 bulan gak dibayar, yaitu daerah Jawa Tengah yang pertama dan yang kedua Jawa Barat. Nah, jadi ada dua aplikasi yang gak dibayar, daerah Jawa Tengah dan Jawa Barat. Nah, seperti apa risikonya? Simak video ini sampai selesai. Jadi teman-teman simak, tonton video ini sampai selesai agar kalian tidak gagal paham yang saat ini telat bayar di aplikasi pinjaman online yaitu pinjam duit. Oke, tanpa lama-lama teman-teman ya, seperti biasa di sini saya tidak mengajarkan atau mengajak teman-teman untuk tidak bayar, tidak. Di sini saya cuman berbagi pengalaman ya, atau berbagi informasi tentang resiko telat bayar di aplikasi pinjam duit daerah Jawa Tengah dan daerah Jawa Barat. Oke, tanpa lama-lama langsung saja kita bahas. Oke, nah di sini untuk aplikasi pinjam duit daerah Jawa Tengah teman-teman ya. Jadi seingat saya ini aplikasi Jawa Tengah ya. Daerah Jawa Tengah ini apa yang ini Jawa Tengah, apa yang satunya Jawa Barat ya. Soalnya lupa saya. Intinya inilah ya, nggak dibayar ya. Soalnya saya ada dua aplikasi pinjam duit ini ya, pinjam duit nggak dibayar. Nggak tahu salah satunya lah intinya ya. Nah ini tagihan 1.600.000 teman-teman. Sebenarnya untuk pinjaman awal, kalau teman-teman tahu nonton video saya seperti biasa, kalian tahu cerita dari aplikasi ini. Karena dari aplikasi ini, dari telat 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, bahkan sampai sekarang ini sudah lewat berapa bulan ini. Kita cek ya. Sudah lewat 264 hari. Jadi kita hitung ini sudah 8 bulan. Hampir 9 bulan nggak dibayar loh ini teman-teman. Teman-teman bisa lihat di bagian atas telat 264 hari. Total denda 420.000. Jadi untuk pinjaman awal itu kisaran 1.100.000 berapa kayak gitulah ya. Karena nggak bayar ini plus bunga, jadi mencapai 1.612.000 sekian. Seperti biasa di sini ada dua cicilan. Kalau pinjaman cuma 1 juta itu cuma berapa cicilan? 3 cicilan. Kalau agak besar biasanya sampai 4 bahkan sampai 5. Seperti itu ya. Oke, ini daerah Jawa Tengah sampai sekarang nggak dibayar. Apakah aman, Bang? Jawabannya aman, teman-teman. Nggak ada yang nggak aman. Aman. Kenapa saya bilang aman? Iya, karena amannya nggak ada DC yang datang ke rumah. Soalnya yang telat bayar, yang gagal bayar di aplikasi pinjam duit di tahun 2024 ini, banyak sekali pertanyaan dari teman-teman. Bang, apakah ada DC lapangannya? Bang, apakah sebar data? Kan itu aja pertanyaannya. Yang ditanyakan oleh subscriber, yang ditakuti oleh subscriber kan itu aja. Yang pertama ini aman, tidak ada yang namanya sebar data. Ya. Dan yang kedua aman, tidak ada DC yang datang ke rumah. Nah resikonya misalkan kalian telat bayar ataupun gagal bayar itu yang pertama kalian diteror. Itu sudah pasti. Teror setiap hari kalau kalian nggak bayar. Sampai kapan bang kita diteror kalau kita nggak bayar? Biasanya ada yang 1 bulan baru stop. Ada yang cuma 2 minggu baru stop. Ada yang cuma 1 minggu baru stop. Jadi beda-beda setiap teman-teman ya yang telat bayar itu. Ada yang 2 bulan sampai diteror terus. Bahkan ada yang sampai 3 bulan itu diteror terus. Tapi intinya itu hanya teror. Nggak ada apa-apa. Nggak ada resiko sebar data. Nggak. Ya. Dihubungi di luar kondar? Enggak sih. Cuman kalau menghubungi di luar kondar memang ada biasanya sih. Jadi ada potensi lah kayak gitulah. Tapi tidak seluruh kontak kalian akan dihubungi. Nah ini teman-teman 1.600.000 ini sudah stop sampai 1.600.000. Pinjaman awal sebenarnya cuma 1.100.000 berapa gitu. Karena keterlambatan
Ini mencapai 1.600.000. Jadi intinya pinjam duit di daerah Jawa Tengah ini aman ya. Sampai sekarang aman, nggak ada DC. Semuanya yang telat bayar pasti dapat WA DC mau datang. Itu sudah biasa. Jadi buat teman-teman, ini informasi penting buat teman-teman, nggak usah takut. Itu sudah biasa, nggak bakalan datang yang namanya DC. Walaupun DC kirim surat, kirim video, tim kolektor mau ke tempat kerja, itu hanya nakut-nakuti. Jadi ini penting ya buat teman-teman yang lain, aman, oke? Nah, jadi ini aplikasi daerah Jawa Tengah. Oke, kemudian aplikasi yang selanjutnya saya buka dulu ya teman-teman. Ini daerah Jawa Barat ya yang satunya. Kalau yang ini Jawa Tengah ya. Oke, Oke teman-teman. Nah, di sini sudah saya buka juga untuk aplikasi pinjam duit ya. Ini perlunya saya menginformasikan biar teman-teman yang telat bayar itu tidak terlalu panik ataupun ketakutan. Bahkan ada subscriber yang sampai stres karena diteror terus. Sebenarnya kalau teror, kalau telat bayar itu sudah biasa sih. Kalian anggap biasa lah, wah ini teror kayak gitulah, ya kan? Harusnya seperti itu teman-teman, biar kalian tidak terlalu takut, biar tidak terlalu tegang menghadapi pinjol. Memang resikonya semua yang telat itu pasti ya kayak gitulah, dibentak-bentak. Ya bahasanya kayak gitu, tahu sendiri lah teman-teman. Makanya kalau saya ada yang WA kayak gitu, saya telepon DC-nya, saya marah-marahin, ngapain? Ya kan itu cuma nakut-nakuti, nggak bakalan terjadi kok. Ya, sebenarnya tangga aman. Ini daerah Jawa Barat sampai sekarang nggak dibayar. Keterlambatan hampir sama teman-teman ya, 270 hari. Ini sudah sekitar berapa ya? 9 bulan ya, hampir 9 bulan juga nggak dibayar sampai segini, sampai sekarang aman. Ini dendanya cuma 262.000. Pinjaman awal ini sekitar 800 ya. Nggak dibayar itu mencapai 1 juta. Bunganya kecil karena pinjamannya kecil. Nah, di sini juga sama ya, ada 3 cicilan nggak dibayar. Ini daerah Jawa Barat aman sampai sekarang nggak dibayar. Ada DC nggak ada. Meskipun 1.800.000, 500 pinjaman kalian di aplikasi ini. Ya kalau kalian telat bayar pasti ada WA DC mau datang, kirim video, kirim surat, tim kolektor mau jemput dana ke tempat kerja, ke rumah. Data Anda di sini lengkap, itu sudah biasa. Itu kayak lauk pauk mereka setiap hari, kayak orang makan kayak gitu, harus makan gitu. Intinya itulah. Sebenarnya kalau teman-teman tahu cerita penagih-penagih kayak gitu, sebenarnya itu punya target. Makanya kalian diobrak-abrik agar kalian mencari dana talangan. Bahkan sampai ada yang nyuruh nyicil 50.000 bahkan ada. Karena dia ada target kayak gitu. Salahnya sendiri sebenarnya sih. Kalau menurut saya pinjol ya cara penagihannya apa ya, terlalu kasar lah. Akhirnya banyak orang-orang yang gagal bayar. Karena apa? Karena yang pertama ada cara penagihan seperti itu. Belum telat sudah dimaki-maki atau dimarah-marahin kayak gitu. Akhirnya banyak orang yang gak mau bayar. Ada sebagian yang memang tidak mampu bayar. Ada sebagian dari teman-teman yang memang sudah nggak bekerja atau tidak mampu lah kayak gitu. Jadi beda-beda faktornya. Intinya ya banyak gagal bayar tidak niat gagal bayar sebenarnya. Karena yang pertama ya cara penagihannya kayak gitu. Akhirnya malas mau bayar. Kebanyakan seperti itu. Kenapa saya tahu? Karena setiap hari banyak subscriber saya yang WA saya, yang sharing kayak gitu. Akhirnya saya malas bang mau bayar karena cara penagihannya sudah bentak-bentak gini gitu kayak gitu. Jadi ini aplikasi pinjam duit gak dibayar sudah hampir 9 bulan, daerah Jawa Barat ini aman sampai sekarang. Masalah teror seperti biasa, nggak kecil nggak besar, itu cara penagihannya sama teman-teman, kebanyakan seperti itu. Oke, sudah jelas teman-teman ya. Silakan jika teman-teman masih ada pertanyaan nanti komen aja di kolom komentar ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Jadi intinya aplikasi ini pinjam duit gak dibayar sampai sekarang aman sentosa daerah Jawa Barat. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Tunggu video-video selanjutnya dari channel Markas Pinjol. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.